Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan walafiat dan dilindungi dari virus corona. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik cara bobol pinjol. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman yang kesusahan untuk pinjol ya. Kadang ada pinjolnya nggak di ACC, nggak diterima, ditolak. Nah, teman-teman wajib tonton video ini karena video ini berisikan cara agar pinjaman online teman-teman bisa di ACC dan langsung cair lumer ke rekening teman-teman. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Semoga saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi seputar keuangan apalagi pinjaman online kepada teman-teman semua. Oke, kita cek videonya langsung ya. Check it out. Baiklah, berikut tips untuk bobol pinjol ilegal agar teman-teman bisa bobol semuanya ya. Jadi di sini saya akan kasih beberapa tips untuk membobol pinjaman ilegal. Simak baik-baik ya. Nah, maksud dari bobol pinjaman online ilegal. Nah, artinya bobol di sini teman-teman bisa meminjam aplikasi ilegal sepuas-puasnya walaupun teman-teman pernah galbay ya. Jadi data busuk pun juga bisa daftar di pinjaman online ilegal. Nah, mereka teman-teman yang mencari aplikasi pinjol ilegal yang belum pernah digunakan karena sudah mengajukan pinjaman, sudah tentu tidak bisa mengajukan lagi, bukan ya? Karena apalagi sampai galbay alias tidak bisa melunasi tagihan. Tapi kalau untuk ilegal ini, walaupun teman-teman nggak bisa bayar atau istilahnya galbay, teman-teman masih bisa kok bobol pinjaman ilegal lainnya karena untuk pinjaman online ilegal ini ratusan jumlahnya ya. Jadi banyak banget tempat teman-teman untuk meminjam di pinjaman online ilegal. Nah, yang sini kenapa sih harus bobol pinjaman online ilegal? Nah, ada beberapa alasannya nih teman-teman ya. Yang pertama, dia tidak terdaftar dan memiliki izin OJK. Jadi untuk pinjaman online ilegal ini dia tidak ber-OJK. Jadi untuk galbay pun udah dianjurkan oleh Kominfo ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa bayar di ilegal, ya udah nggak usah bayar gitu. Nah, pengajuannya mudah, relatif lebih mudah disetujui, tidak ada DC lapangan. Nah, alasan pertama adalah karena memang aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar dan tidak memiliki OJK selaku lembaga yang mengawasi layanan keuangan di Indonesia. Jadi bisa dibilang bobol pinjaman online ilegal bukanlah sebuah tindak pidana atau perdata ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau teman-teman ingin meminjam. Nah, ditambah lagi Kominfo pun pernah menghimbau masyarakat untuk meminjam di aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Karena keberadaan aplikasi semacam ini ilegal dan sangat meresahkan. Pengajuan pinjaman online pada aplikasi ilegal juga relatif lebih mudah dibanding dengan yang legal, dengan syarat yang tidak terlalu rumit ya teman-teman. Makanya untuk pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal ini gampang banget, dan untuk pencairannya pun hitungan menit karena jasa keuangan resmi tentu lebih selektif dalam pemberi pinjaman. Jika tidak membayar atau galbay teman-teman, atau tidak ada pihak DC atau penagih lapangan yang akan menagih ke rumah teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman ya, kalau galbay di ilegal mereka nggak akan datang ke rumah walaupun mereka mengancam-ngancam sedemikian rupa kata-kata yang terlalu tidak senonoh lah ya. Jadi teman-teman jangan takut, mereka nggak akan datang karena kalaupun mereka datang mereka juga bisa kita tuntut dan kita laporkan ke polisi. Jadi untuk pemain pinjol tidak perlu khawatir dan ragu untuk membobol pinjaman online ilegal. Kita masuk ke cara bobol pinjaman online ilegal. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi membongkar modus dan cara-cara pemain pinjol untuk membobol pinjaman online ilegal. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan perangkat HP
HP untuk bobol pinjaman online ilegal. Maksudnya gimana sih Kak? Nah, yang pertama harus dilakukan adalah dengan menyiapkan dan mengondisikan perangkat HP yang akan digunakan untuk pengajuan pinjaman online ilegal ini. Biasanya sih perangkat yang disiapkan itu lebih dari satu ya, karena ada beberapa aplikasi pinjaman online ilegal yang akan melakukan verifikasi dengan menghubungi nomor kontak darurat yang didaftarkan. Jadi harus aktif saat pengajuan ya nomornya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin daftar di ilegal, terus nomor kontaknya jangan pakai nomor kontak yang mati. Walaupun teman-teman menggunakan data fake, tapi pastikan nomor yang teman-teman gunakan itu adalah aktif. HP teman-teman juga harus bersih dari data-data asli seperti kontak dan log riwayat panggilan. Itu harus dihapus dari yang aslinya ya, untuk menghindari peneror DC pinjol ilegal saat penagihan. Kalau HP bekas pakai sehari-hari harus direset terlebih dahulu. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan beberapa kontak palsu, fake kontak, fake SMS ataupun fake call ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, HP teman-teman bisa digunakan untuk membobol pinjaman online. Saya peringatkan sekali lagi ya, data-data teman-teman jangan masukin data yang asli, masukin data yang palsu, tetapi nomor HP-nya harus aktif. Oke teman-teman ya. Lanjut, yang kedua adalah membuat dan menggunakan data palsu. Nah, sebenarnya di sini kan tidak perlu menggunakan data palsu untuk membobol pinjaman online ilegal. Dengan data real alias asli pun kita bisa mengajukan pinjaman tanpa harus khawatir data kita disebarkan. Karena dengan HP yang sudah kita kondisikan yang tadi, yang saya bilang tadi ya, yang data-data yang sudah kita hapus, pihak DC tidak akan memiliki data kontak asli milik kita, sehingga tidak bisa menyebar data kita untuk meneror. Nah, tapi ada beberapa data yang bisa dipalsukan untuk memperbesar peluang pengajuan disetujui. Apa itu ya? Penasaran? Pertama, slip gaji, yang kedua kartu karyawan, dan ketiga beberapa data pendukung pengajuan lainnya. Udah paham ya teman-teman ya? Nah, yang ketiga itu GoNick atau bisa kita bilang Gocek Nick ya. Apa sih artinya GoNick atau Gocek Nick? Nah, istilah ini sangat familiar banget nih untuk teman-teman yang udah pernah minjol. Jadi bagi teman-teman yang belum minjol, mungkin masih belum familiar dengan kata-kata GoNick atau Gocek Nick ya. Nah, maksudnya adalah dengan menggocek atau merubah nick untuk mendapatkan nick baru yang digunakan pengajuan pinjaman online. Jadi teman-teman bisa menggantikan beberapa angka di nick teman-teman. Misalkan belakangnya ada 3 ganti dengan 2. Nah, gitu ya. Biasanya hal ini dilakukan oleh teman-teman yang minjol yang sering banget galbay alias gagal bayar, sehingga datanya sulit digunakan untuk mengajukan pinjaman online atau ilegal. Nah, ataupun ada juga istilah yang digunakan oleh pemain pinjol yaitu data busuk. Nah, apalagi tuh Kak data busuk? Data busuk adalah data fake yang teman-teman bikin sendiri nih untuk pengajuan di pinjaman online ilegal. Udah paham ya teman-teman ya istilah-istilah yang tadi ya. Pastikan untuk merubah nick tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Ada beberapa format dalam nomor induk nick. Mungkin jika teman-teman perhatikan pada tanggal lahir dalam nick pada KTP teman-teman. Tapi di sini saya tidak saya merekomendasikan hal ini, dan juga saya juga tidak akan merekomendasikan cara GoNick ini ya, karena kalau kita memalsukan nick bisa jadi itu sebuah tindak pidana, apalagi kalau sampai merubah nick menjadi milik orang lain. Bisa-bisa tindakan GoNick ini bisa merugikan teman-teman sendiri. Jadi untuk GoNick ini saya tidak menyarankan ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat ya, keempat ya. Yang keempat, mengajukan pinjaman online ilegal ini yaitu dengan mencari pinjaman yang sekiranya gampang untuk dicairkan. Nah, teman-teman bisa cek di Play Store, banyak banget tuh aplikasi-aplikasi ilegal yang berserakan di Play Store. Teman-teman bisa langsung cek di Play Store, langsung klik pinjaman online ilegal. Nah, pada muncul tuh pinjaman ilegal semuanya. Nah, biasanya untuk teman-teman yang pernah minjol akan melakukan pengajuan sebanyak-banyaknya pada aplikasi yang ada.
karena tujuannya memang bukan meminjam dan mengembalikan dana yang dipinjam. Jika disetujui, dana akan langsung cair ke rekening dan bisa digunakan. Nah, itulah sekian dari saya informasi tentang bagaimana cara bobol pinjaman ilegal ya. Mungkin itulah informasi dari saya mengenai cara bobol pinjaman online ilegal. Tujuannya untuk saya membagikan informasi ini adalah untuk membagikan informasi tentang modus dan cara bobol pinjaman online ilegal oleh para pemain pinjol. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa banyak yang cari aplikasi pinjaman online ilegal ini? Kenapa sih ada yang lebih memilih pinjaman ilegal? Nah, karena pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan dan banyak merugikan bagi orang-orang yang awam mengenai teknologi fintech ya, karena bunganya terlalu gede, terus tenornya terlalu cepat ya. Makanya untuk pinjaman online ilegal ini kita sudah mendapatkan himbauan dari Kominfo untuk ambil pinjaman di aplikasi ilegal dan tidak usah dibayar. Tapi untuk pinjaman ilegal ini saya sebenarnya tidak merekomendasikan. Kenapa sih? Karena untuk menggunakan pinjaman online ilegal ini, karena setiap tindakan tentu ada konsekuensi dan risikonya, dan pastikan teman-teman sudah memikirkan itu terlebih dahulu ya jika teman-teman ingin mencoba minjam di pinjaman online ilegal. Jika teman-teman bisa menggunakan dengan bijak dan nah, tetap selalu ingat setiap kita melakukan pinjaman online ilegal ini tentu ada konsekuensi dan resikonya ya. Jadi untuk teman-teman yang mencoba bobol pinjaman online, saya harap semoga teman-teman bisa menggunakan uangnya dengan bijak dan jangan sampai terpengaruh oleh DC-DC yang menagih dan sehingga merugikan teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.